是有点本事啊！最终目的是乖乖受死。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wu Ying San Qian Dao episode ke-9 dan ke-10. Sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Scene diawali dengan orang-orang yang masih merasa penasaran siapakah yang menjadi pemenang di antara Su Wuzo dan juga Season. Siapa yang menyangka bahwa hanya dengan satu gerakan saja, Su Wuzo berhasil membuat Season terkapar sekaligus menjadi juara di dalam kompetisi Kota Lin'an tahun ini. Setelah Season turu, Bang MC memberitahukan fakta di mana dia sebenarnya sudah berada pada ranah puncak esensi darah. Kekalahan Season dan fakta bahwa Su Wuzo berada pada ranah puncak esensi darah membuat si Guangping sangat kesal. Dia menganggap seharusnya Season lah yang akan menjadi juara pada kompetisi keluarga di Kota Lin'an pada tahun ini. Karena Season kalah, si Guangping pun mau tidak mau harus menyerahkan uang sebanyak 1000 tael kepada Bang MC. Selepas memberikan uang, Season masih kelihatan tampak kesal dengan mengatakan bahwa Su Wuzo hanyalah seorang menantu buangan keluarga Qin. Dan jawaban di luar Nurul langsung dilontarkan oleh Bang MC kita guys. Jawaban ini sontak membuat si Guangping semakin marah serta menantang Su Wuzo untuk bertarung dengannya pada saat ini. Namun tantangan dari si Guangping langsung ditanggapi oleh Qin Fengsha yang merasa bahwa juara kompetisi tahun lalu dilarang untuk menantang juara kompetisi tahun ini. Ngomong-ngomong, dari percakapan ini diketahui kalau si Guangping adalah juara kompetisi keluarga di Kota Lin'an tahun lalu ya guys. Qin Fengsha sendiri mengancam akan meladeni si Guangping jika memang dia terus saja mengintimidasi Su Wuzo. Si Guangping pun kelihatan langsung kicap ketika mendengar perkataan tersebut karena bagaimana mungkin dia berani melawan Qin Fengsha yang notabene adalah salah satu dari 2 master non-inet di Kota Lin'an. Sambil berjalan pulang dengan anggota keluarganya, si Guangping masih berpikir keras bagaimana kedepannya dia bisa menyingkirkan Su Wuzo. Beberapa saat kemudian di hadapan orang-orang, Qin Fengsha memberikan selamat kepada menantunya sembari meyakinkan orang-orang bahwa Su Wuzo bukanlah seorang pecundang lagi. Su Wuzo sendiri berterima kasih serta meminta maaf karena selama ini dia banyak membuat masalah untuk keluarga Qin. Dia juga setelah ini berencana untuk merenungkan diri karena kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat di masa lalu. Karena Bang MC sudah berjasa dalam perebutan pasar barat, Qin Fengsha secara sukarela menyerahkan kepengurusan pasar barat kepada Su Wuzo serta memberikan uang sebanyak 20.000 tael atas penjualan properti yang dimiliki oleh keluarga Su sebelumnya. Diketahui Qin Fengsha menjual semua properti keluarga Su karena takut kalau Su Wuzo yang dulu berbuat onar serta menjual properti tersebut demi hawa nafsu semata. Hendak mendapatkan 20.000 tael tentu saja membuat Su Wuzo kaget, yang mana dengan 20.000 tael tersebut dia bisa meningkatkan kultivasinya ke ranah non-inet dengan 1 malam saja.
Tiba-tiba saja Li Qingxi datang ke lokasi kompetisi serta meminta izin kepada Qing Mo agar dia bisa mengobrol pribadi dengan Su Wuzo. Kemunculan Li Qingxi membuat Qin Fengsa meminta Su Wuzo untuk meminta maaf karena ya orang-orang menganggap bahwa Su Wuzo lah yang bersalah kepada wanita ini. Beberapa saat kemudian di sebuah tebing kota Lin'an, Li Qingxi mengobrol serta mencoba untuk kembali menggoda Bang MC dengan godaan yang sama seperti di waktu itu. Namun sayangnya Su Wuzo sudah tahu ini adalah sebuah jebakan, jadi dia langsung meminta Li Qingxi untuk tidak memainkan trik rendahan itu lagi. Su Wuzo juga terlihat terpancing emosi karena merasa Li Qingxi terus saja berniat menjatuhkan reputasinya, padahal sudah susah payah diperbaiki. Mendapat perlakuan kasar, Li Qingxi mengancam akan berteriak agar orang-orang datang dan kembali menyalahkan Su Wuzo. Aku baru saja mengalahkan Season yang berada pada ranah puncak esensi darah. Atas dasar apa kau punya keberanian mengancamku? Ucap Su Wuzo sembari marah kepada Li Qingxi. Hari ini adalah peringatan terakhir untuk Li Qingxi agar dia tidak mengganggu kehidupan Su Wuzo lagi. Sontak kemarahan Bang MC ini membuat Li Qingxi tidak percaya karena kok bisa-bisanya Su Wuzo yang dulu seorang pecundang bisa berbicara lantang seperti ini. Meskipun begitu, ya Li Qingxi tidak akan pernah menyerah untuk terus mendapat perhatian dari Bang MC kita guys. Singkat cerita, di tengah jalan, Su Wuzo masih tidak habis pikir dengan semua perlakuan yang dibuat oleh Li Qingxi dan bagaimana bisa Li Qingxi menyukai Su Wuzo yang dulu padahal kala itu selalu saja membuat onar. Dia juga merasa seperti ada yang aneh dengan semua tingkah laku Li Qingxi tersebut. Tiba-tiba saja muncul Yu Feng ke hadapan Su Wuzo untuk memberikan selamat karena dia sudah memenangkan kompetisi, dan tidak lupa Yu Feng juga langsung mengajak Su Wuzo untuk merayakan kemenangan tersebut dengan minum anggur di sebuah kopi pangku. Diketahui sebenarnya Su Wuzo hendak pergi menemui ayah mertuanya guna mendapatkan 20.000 tael yang dijanjikan, namun di satu sisi dia juga tidak bisa menolak ajakan dari Yu Feng. 实在是值得庆祝啊！还有妹子跳舞呢。走，冯兄，我岳父还等着我回去呢。师兄，恭喜你啊！ Sampai di sebuah kopi pangku, lagi dan lagi Yu Feng langsung memakan hidangan sambil ditemani oleh beberapa wanita di tempat ini. Sementara Su Wuzo kelihatan tidak percaya akan kembali ke tempat yang sama dan digoda oleh seorang wanita yang menjadi seleranya dulu. Tiba-tiba saja Qin Fengsa datang ke kopi pangku sembari marah-marah karena Su Wuzo tidak menepati janjinya. Meskipun mencoba untuk menjelaskan, namun tetap saja Qin Fengsa keburu naik pitam dan akan menghukum menantunya ini untuk kembali mengasingkan diri. Singkat cerita, Su Wuzo sudah kembali ke gudang senjata karena mendapatkan hukuman lagi dari Qin Fengsa. Tidak hanya mendapatkan hukuman saja, uang 20.000 tael yang akan diberikan juga dibatalkan oleh Qin Fengsa karena mendapati Su Wuzo berada di kopi pangku. Di saat kebingungan bagaimana cara dia meningkatkan kultivasi, Su Wuzo teringat bahwa dia memiliki uang 1.000 tael yang didapatkan dari si Guangping. Dengan uang 1.000 tael ini, Bang MC juga penasaran bisa sejauh manakah ranah kultivasinya akan meningkat. Ketika proses penempaan logam menjadi esensi darah murni sedang berlangsung, Su Wuzo menyadari bahwa mangkuk reinkarnasi memadatkan esensi darah 1.000 tael menjadi 10 tetes cairan azure.
Dengan 10 tetes cairan Azure ini, dia juga penasaran bisa meningkat sampai di manakah kultivasinya. Setelah menyelesaikan proses kultivasi pertama, Suwuzo menyadari bahwa 1 tetes cairan Azure dengan sekejap bisa menaikkan ranahnya menjadi ranah non-innate tingkat 1. Sementara itu, di luar Yao Yao dan Yufeng sedang memantau proses kultivasi yang sedang dilakukan oleh Suwuzo. Yao Yao dan Yufeng benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dengan waktu sebentar saja, sekarang Suwuzo sudah mencapai ranah non-innate tingkat 6. 实在是妖孽，好像还没有停下来的趋势。就算是闻名天下的九痴。 Dengan 9 tetes cairan naga Azure, kini Bang MC kita sudah mencapai ranah non-innate tingkat 6 dan terlihat dia juga menyimpan sisa 1 tetes cairan Azure untuk berjaga-jaga jika nanti terjadi sesuatu. Di saat yang sama, Suwuzo juga merasa lapar karena sebelumnya ketika berada di kopi pangku, dia tidak cukup banyak melahap makanan. Pucuk dicinta ulang pun tiba, Qingmo tiba-tiba saja datang mengantarkan beberapa makanan yang dia masak sendiri agar Suwuzo bisa makan malam. Masakan istri pasti sangatlah enak, ucap Suwuzo sembari berterima kasih karena Qingmo sudah membawakannya sebuah makanan. 我做的饭肯定好吃了。听吃饭。好累，老婆做的饭就是好吃。 Di sebuah taman, dengan sangat lahap Suwuzo menyantap makanan yang dibawakan oleh istrinya. Bersamaan dengan itu pula, Qingmo mengajak Suwuzo untuk pergi bersama-sama menghadiri sebuah undangan pertemuan sastra dari keluarga Si. Ajakan Qingmo ini tentu saja membuat Suwuzo sangat excited untuk pergi bersama, serta mempertanyakan apakah saat ini dia sudah diterima menjadi seorang suami. 愿意愿意。 Dengan raut wajah malu-malu, Qingmo menjawab kalau dia masih belum memutuskan hal tersebut. Meskipun begitu, Bang MC tidak kelihatan sedih karena dia akan terus menunggu sampai Qingmo benar-benar akan menerimanya sebagai suami yang diinginkan. Namun sebelum itu... 我要收点利息。还不行。 Qingmo pun langsung memukul Suwuzo menggunakan tempat makanan karena permintaan tersebut. Dengan tersipu malu, dia juga mengungkit perihal Suwuzo yang pergi ke kopi pangku bersama dengan Yufeng. Meskipun sudah berusaha menjelaskan kalau dia hanya pergi ke kopi pangku untuk makan, tetap saja Qingmo tidak bisa menerima hal tersebut. 你喝花酒的事我还没原谅你呢，你居然还……我真的只是去吃了个饭。啊！ 这父女俩也太像了吧！死的，我要去梧州死！ Sementara itu di kediaman keluarga Si Guangping terlihat masih marah-marah sembari membuat siasat untuk membunuh Suwuzo di pertemuan sastra keluarga Si. Dia memerintahkan seorang anak buah agar meminta bantuan kepada Li Qingxi untuk memisahkan Qingmo dan juga Suwuzo agar nantinya 3 tetua dari keluarga Si bisa melakukan pembunuhan kepada Suwuzo. 想办法让秦青谋单独过去。是，许梧州已经灭了石磊和石僧，他如果得知秦青谋一个人去了15圣，截杀。是。都让开，都让开！有急事儿！干嘛去了？什么人呢？ Singkat cerita, keesokan harinya Suwuzo sangat terburu-buru menyusul Qingmo karena sebelumnya Li Qingxi sudah berhasil meminta istrinya untuk pergi sendirian ke undangan pertemuan sastra. Diketahui karena sebelumnya Suwuzo berhasil membunuh Si Lei dan Si San, jadi sudah bisa dipastikan Qingmo yang datang sendirian ke undangan tersebut akan mendapatkan bahaya dari keluarga Si. 你看着点。抱歉了，各位。 Meskipun sudah berusaha secepat mungkin untuk menyusul Qingmo, namun di tengah jalan Suwuzo menemukan keanehan karena jalanan yang dilewati terasa sangat sepi. Dia pun segera mengeluarkan pedangnya untuk berjaga-jaga dan benar saja muncul beberapa orang dari arah kegelapan yang mencoba untuk menyerang.
Setelah membereskan beberapa kroco yang mencoba untuk menyerangnya, Suwuzo kembali mendapat serangan dari 3 orang master yang sudah dikirim oleh si Guangping. Mereka bertiga adalah si Tiansu dengan senjata bilah sabit, si Tianxing dengan senjata pisau, dan si Tianyu dengan senjata tombak pedang. Mereka bertiga juga tidak menyangka bahwa akan mendapat perintah langsung untuk membunuh seseorang pecundang seperti Suwuzo dan menganggap kalau tuan muda si Guangping terlalu berlebihan. Pantas saja kalian berbohong agar istriku pergi ke pertemuan sastra sendirian, ternyata tujuan utamanya adalah membunuhku, ucap Bang MC yang sudah sangat siap untuk melawan 3 master sekaligus di hadapannya. Dan selesai season pertama dari Wu Ying San Qiandao yang berjumlah 10 episode sudah selesai. Mimin rekap ya. Untuk 5 episode terbaru season keduanya juga akan segera menyusul ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.